Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia diam-diam masih mikirin kamu. Mungkin orang yang saat ini masih kamu pikirkan. Ya, jadi kita akan lihat prediksinya apakah ya dan mengapa gitu. Jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini buat kamu. Dan perlu saya ingatkan ya, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia orang yang kamu pikirkan saat ini masih diam-diam memikirkan kamu. Jadi kita akan prediksinya apakah ya, kita lihat dia mikirin atau tidak. Oke, jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya sih jika kamu bertanya orang yang kamu pikirkan itu sebenarnya dia masih mikirin kamu atau tidak, ya jawabannya dia masih mikirin kamu di sini ya. Dan di sini yang aku lihat dia lagi di posisi yang masih pengen sendiri, lagi di posisi yang pengen tenang ya. Tapi kamu itu masih di pikirannya, karena di sini ada kayak galau, kayak belum ada pikiran untuk bahagia tanpa kamu. Mungkin dia sudah menata kehidupannya, atau mungkin dia sudah seperti melanjutkan kehidupannya sama orang lain. Tetapi tetap gitu, dia masih sering mikirin kamu. Sebenarnya bukan karena dia cinta, bukan karena dia sayang, atau mungkin bukan karena besar rasanya gitu. Cuma mungkin karya ada rasa bersalah dia ke kamu sih kalau menurut aku di sini. Itu yang membuat dia sering mikirin kamu, karena mungkin dia belum sempat untuk minta maaf, atau mungkin dia belum sempat kayak menyesali perbuatan dia ke kamu gitu ya. Jadi kayak mikirin tentang ya gimana sih kamu itu gitu, gimana sih kamu tanpa dia gitu ya. Jadi sebenarnya di sini yang kalau aku lihat dia masih pengen komunikasi sama kamu ya. Jadi kayak masih pengen tahu kabar kamu, pengen tahu tentang kamu gitu. Jadi kayak masih pengen tahu lah tentang kondisi kamu gitu. Kepo lah tentang diri kamu. Cuma memang belum ada pergerakan gitu. Karena ya itu tadi rasa bersalah atau mungkin sikap dia yang membuat kamu terluka, kecewa, itu yang membuat dia tidak berani gitu, tidak mau gitu, malu gitu, atau mungkin gengsi untuk komunikasi kamu duluan itu. Jadi takutnya nanti dia kayak berpikir jika dia komunikasi kamu kayak menyangka bahwa dia tuh masih berharap sama kamu gitu. Padahal enggak gitu. Dia tidak mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi orang yang kamu pikirkan gitu. Mungkin dia lost kontak, tiba-tiba dia pergi dari kehidupan kamu, atau mungkin dia sudah bersama orang lain, dia nyakitin kamu, dia pergi bersama orang lain. Bukan berarti dia mikirin kamu tuh karena dia masih cinta atau sayang sama kamu, bukan. Tetapi ya itu tadi, dia kayak ngerasa bersalah aja gitu. Karena sikap dia sama kamu, perlakuan dia sama kamu, itu yang membuat dia tuh memikirkan hal itu. Ya. Jadi pengen komunikasi, tapi di sini dia itu udah sadar kalau memang hubungan kamu itu sudah berakhir. Hubungan kamu dan dia itu sudah selesai, dan untuk kembali atau mungkin untuk memperbaiki juga udah nggak bisa. Makanya dia bukan karena cinta mikirin kamu di sini gitu, karena memang rasa bersalah dia kayak sadar gitu, ini hubungan nggak bisa diperbaiki lagi gitu, karena memang perbuatan dia ke kamu gitu, kesalahan dia besar ke kamu gitu. Dan juga untuk komunikasi atau menghubungi kamu di sini kayak ada gengsi juga yang besar gitu. Jadi walau hubungan kamu dan dia udah selesai, ya dia masih sering mikirin kamu gitu, karena memang rasa bersalah dia. Jadi dalam posisi dia kerja, dalam posisi dia aktivitas, dia masih sering mikirin kamu. Karena dia kayak, kamu bisa nggak gitu hidup tanpa dia gitu, kamu bisa nggak move on gitu, kamu bisa nggak menata hidup kamu tanpa dia, sedangkan dia udah mencoba menata kehidupannya gitu. Itu yang dia pikirkan. Sebenarnya sih di sini dia kayak kehilangan sosok kamu ya, dia ngerasa sedih gitu. Dia ngerasa kayak sadar atas kesalahan dia gitu. Dia ngerasa kayak semua yang dilakukan ke kamu itu membuat kamu bener-bener sakit hati atau kecewa. Dia takut nanti jika komunikasi atau mungkin
bisa berhubungan lagi sama kamu, kamu nggak bisa menerima semua perbuatan dia ke kamu dulu gitu. Dan dia takut itu akan menjadi amarah atau mungkin pikiran kamu lagi, beban lagi buat kamu gitu. Ya, jadi sebenarnya rasa kehilangan, kesedihan itu ada, tetapi dia mencoba memang ingin melepaskan kamu gitu. Karena dia tidak ingin kembali sama kamu gitu. Dia ngerasa tidak akan mungkin kembali gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin terkoneksi sama seseorang. Kamu memikirkan seseorang dan kamu mungkin saat ini sudah move on, atau mungkin kamu merasa kamu sudah menata hidup kamu kayak bisa hidup tanpa dia, kamu ngerasa ya udah dia buang aja gitu. Karena memang dia nggak penting gitu. Ya cuma kamu juga harus kayak bicara sama hati kamu sendiri gitu, bahwa kamu sudah mengikhlaskan semuanya gitu. Karena kamu move on, kamu bangkit, atau mungkin kamu menjalin hubungan sama seseorang, tetapi pikiran kamu juga masih ke dia gitu. Entah kamu kayak berpikir kapan dia mendapatkan karma, atau mungkin kamu kayak berpikir kapan dia kayak mendapatkan kehidupan yang mungkin seperti yang kamu alami gitu. Karena memang kamu masih mikirin dia seperti yang dia rasakan gitu. Ya, jadi kalau kamu masih memikirkan seseorang mungkin pernah nyakitin kamu atau membuat kamu kecewa, ya menurut aku itu hal wajar ya. Kita nggak bisa secepat itu melupakan kenangan atau momen-momen bersama seseorang yang mungkin sudah cukup lama sama kita. Kita butuh waktu, butuh proses, dan itu memang perlahan. Makanya di sini jika kamu ada niat untuk melupakan seseorang yang nyakitin kamu, yang membuat kamu terluka, atau mungkin yang hilang tanpa komunikasi, dia ngeblokir kamu nggak tahu jelasnya, dia mungkin pernah beriming-iming tentang pernikahan, hidup bersama-sama, atau mungkin dia pernah berjanji sama kamu dan semuanya itu tidak pernah terjadi gitu. Itu yang membuat kamu benar-benar sedih gitu, karena tiba-tiba mungkin hubungan kamu dia blokir, dia lost kontak, dia pergi, dia tidak komunikasi, dan membuat kamu kayak bertanya-tanya salahnya kamu di mana, atau mungkin kamu memiliki koneksi, dia mengkhianati kamu, dan kamu kayak berpikir salah kamu itu di mana. Ya sebenarnya kamu nggak salah. Jadi intinya jodoh itu cerminan kita. Jadi kalau memang dia berkhianat, dia membuat kamu kecewa, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu harus berpikir sisi baiknya buat kamu ke depannya. Jadi kayak berpikir kalau kamu sama dia ke depannya, orang pernah mengkhianati kamu atau membuat kamu terluka, dia bakalan akan mengkhianati dan akan membuat kamu terluka gitu. Jadi sebenarnya orang yang tidak komunikasi lagi sama kamu, yang kamu pikirkan pun di sini diam-diam masih mikirin kamu. Cuma memang dia ingin kembali, tidak mau, bukan tidak mau ya, dia ngerasa hubungan ini sudah selesai. Dan dia ngerasa tidak akan mungkin bisa diperbaiki, apalagi dengan perlakuan dia, sikap dia, perbuatan dia ke kamu, dan dia ngerasa yakin bahwa tidak akan ada kesempatan untuk dia memperbaiki dirinya. Apalagi di sini, kalaupun dia mikirin kamu, dia mungkin akan ada kesempatan buat kembali, dia tidak ada rasa cinta dan sayang gitu. Jadi percuma kalau dilanjutkan, takutnya nanti akan membuat terluka. Semua yang dipaksakan itu tidak baik ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu masih mikirin seseorang, dia juga masih diam-diam masih mikirin kamu. Cuma mungkin kayaknya kalian memang ditakdirkan enggak untuk sama-sama. Kalian ditakdirkan memang enggak untuk selalu bersama gitu. Jadi kayak memang kamu harus bahagia sama orang lain dan dia menjalani hidup sama orang lain gitu. Karena memang energi kamu dan dia juga tidak cocok. Dia juga orangnya keras kepala, egonya besar, gengsinya besar, dan kamu akan terus-terusan menutupi semua kekurangan dia. Sedangkan dia tidak mau menutupi semua kekurangan kamu. Dia hanya menuntut semua kelebihan dan dia menuntut semua sempurna di dalam diri kamu. Ya, jadi ambil sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi perpisahan kamu dan dia atau berakhirnya hubungan kamu sama dia bukan karena kamu nggak pantas untuk dia, tetapi memang dia bukan yang terbaik untuk kamu. Ya, jadi resonat atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua. Ya mudah-mudahan pembacaan ini bermanfaat ya. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang ya. Kalau tidak cocok di kamu berarti bukan untuk kamu ya. Dan buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia stay, subscribe, komen, like ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang selalu hadir di channel ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu, dan terus tetap bahagia, fokus sama diri sendiri, fokus sama kebahagiaan, fokus menata kehidupan ke depannya ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.